Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Putra Fitrian. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, golongan 2 tahun anggaran 2022, angkatan 24, kelompok 3, nomor urut 27. Saya berasal dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dengan tutor agenda 2, Nurs Ida Herani, sarjana keperawatan, magister kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari pembelajaran agenda 2 bersama Ibu Ida Herani. Latsar agenda 2 dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 18 Mei 2022 sampai tanggal 21 Mei 2022. Dalam pembelajaran ini, banyak sekali yang dapat saya pelajari, terutama tentang nilai-nilai dasar PNS dengan core value berakhlak. Apa sajakah itu? Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan panduan perilaku yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tanpa henti, berdasarkan dengan kata kunci responsif, kualitas, dan kepuasan. Yang kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Serta yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, berdasarkan dengan kata kunci integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Nilai berikutnya yaitu kompeten, artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, berdasarkan dengan kata kunci kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, dan ahli di bidangnya. Nilai berikutnya yaitu harmonis, artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku yang pertama, suka menolong orang lain, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dan yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, berdasarkan dengan kata kunci peduli atau caring, perbedaan atau diversity, dan selaras. Nilai berikutnya yaitu loyal, artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan serta rahasia negara, berdasarkan dengan kata kunci komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nilai berikutnya yaitu adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan. Dengan panduan perilaku yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berpikir solutif, berani menemukan ide-ide, dan berpartisipasi. Berdasarkan dengan kata kunci, antusias terhadap perubahan, inovasi, dan proaktif. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, artinya membangun kerjasama yang sinergis. Dengan panduan perilaku yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk saling berkontribusi. Yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, berdasarkan dengan kata kunci ketersediaan bekerja sama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Setelah mengikuti agenda 2 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini, saya jadi tahu karakteristik mana yang harus saya kembangkan sebagai seorang PNS. Dan juga saya mengetahui karakteristik seperti apa yang tidak boleh saya lakukan sebagai seorang PNS. Kemudian, fungsi utama seorang PNS ada 3. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana dalam mengerjakan tugasnya, seorang PNS harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, PNS berfungsi sebagai pelayanan publik, di mana kita harus selalu meningkatkan kualitas diri dan berusaha menjadi pelayan publik yang baik. Dan yang ketiga, PNS berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Artinya,
dengan tujuan bersama dan dengan latar belakang yang berbeda. Sebagai PNS, kita harus berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang melayani, kompeten, dan juga bersih. Kemudian pendapat saya tentang Nur Syidah Hairani adalah beliau merupakan seorang pengajar yang kompeten dan juga cekatan tentunya. Beliau juga memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk tampil berani dan lebih percaya diri. Kami dituntut untuk percaya akan kemampuan kami. Kami juga dituntut untuk terus menggali segala potensi diri kami. Pesan yang sangat saya ingat dari beliau adalah beliau berpesan bahwa sebagai seorang PNS, tujuan atau hasil kerja kita adalah senyuman dari masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video singkat ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.